Melik adalah suatu anugerah pada kelahiran anak yang teramat besar dari Ida Sang Hyang Widi. Dalam lontar Purwagama disebutkan bahwa anak yang melik mempunyai rerajahan sejak lahir yang dapat menimbulkan kematian, sehingga perlu upacara pebayuhan otonan melik pada anak untuk menetralisir kekuatan tersebut dan selalu ingat dalam melaksanakan suci laksana untuk mempertahankan dan meningkatkan kesucian diri. Rerajahan yang terdapat pada orang melik biasanya terdapat di telapak tangan, di jidat atau di bagian tubuh tertentu, bisa terdapat tanda senjata terkadang terdapat salah satu dari 9 senjata pengider buana tergantung tugas yang diemban sang anak lahir ke dunia, dengan rerajahan senjata para dewa seperti Bajra, Gada, Nagapasa, Cakra, Dupa, Angkus, Trisula, Moksala, api dan angin. Jika ingin melihat tanda-tanda berupa senjata pada orang melik tidak dapat dilihat dengan kasat mata orang biasa. Melik atau tidaknya seseorang biasanya diketahui setelah matetuun atau mepinunas pada sulinggi atau balian. Orang yang melik mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang biasa pada umumnya. Ia disenangi semua golongan roh halus, baik itu roh yang bersifat negatif, buta, juga para dewa-dewi. Ciri-ciri anak melik: lintang bade, Urespati Pon. Lintang perahu pegat, Sukrapon. Lintang salah ukur, Urespati Paing. Pancoran api telaga, kelahiran 3 bersaudara dengan urutan perempuan laki-perempuan. Telaga Apit Pancoran, kelahiran 3 saudara dengan urutan laki-perempuan laki. Sanan 4, anak yang lahir di Apit saudaranya meninggal. Panca Pandawa, anak yang lahir putra 5. Kembar 2, anak yang lahir bersamaan dalam sehari. Kembar Buncing, anak beda jenis kelamin lahir bersamaan dalam sehari. Tawang Gantung, anak kembar selisih 1 hari. Wuku Salawedi, lahir pada Wuku Sinta, Landep, Gumbrek, Sungsang, Dungulan, Pahang, Tambir. Medangkungan, Prangbakat, Bala, Wayang, Watu Gunung. Lalu Walika, orang Kerdil. Wujil, orang Cebol. Julung Sarap, anak yang lahir Sandikala. Julung Macan, anak yang lahir menjelang matahari terbenam. Julung Sungsang, anak yang lahir tengah hari dan tengah malam. Julun Wangi, anak yang lahir tatkala matahari terbit. Anak Margana, anak yang lahir dalam perjalanan. Wahana, anak yang lahir di tengah keramaian. Tiba Sampit, anak yang lahir berkalung tali pusar. Tiba Angker, anak yang lahir berbelit tali pusar dan tidak menangis. Jempina, anak yang lahir prematur. Anak Pipilan, anak yang lahir bersaudara 5, nomor 1 dan terakhir beda. Pakenaning Plangka, bersaudara 5, perempuan-perempuan laki-laki perempuan-perempuan. Kedukan, anak yang bersaudara 3, ketiganya perempuan. Lelutat Luluta, anak yang bersaudara 3, ketiganya laki-laki. Lulang, bersaudara 2, keduanya perempuan. Padadon Padangon, anak yang lahir 5 bersaudara, 4 laki-laki, 1 perempuan. Semakin cepat seseorang mengetahui dirinya memelik maka semakin baik sehingga segera dibuatkan upacara penebusan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk dari memelik. Jika tidak mendapat banten penebusan, biasanya orang yang memelik sesuai dengan kelahirannya ada yang diambil pada saat baru bisa berjalan, ketika baru menikah dalam upacara pawiwahan, dan ada juga pada saat baru mempunyai anak. Dengan pebayuhan melik akan dinetralisir kekurangan yang ada dalam dirinya atau menghilangkan apes pengaruh melik. Supaya semua kekuatan bersinergi, agar dapat keseimbangan antara buana agung dan buana alit. Sesungguhnya orang melik itu adalah berkah bagi keluarganya karena dia ibarat lokomotif atau pesawat terbang yang akan mengantarkan keluarganya ke alam kebahagiaan skala niskala. Maka tolong bantu dan bimbing orang-orang melik karena dia akan berguna tidak hanya bagi keluarga yang memiliki tetapi juga bagi masyarakat luar, bahkan bangsa. Dalam sejarah Bali, ada contoh kelahiran melik yakni kelahiran bayi tahun 1599 Masehi. Hasil perkawinan tidak resmi dalam Seganing dengan Silu Pasek Panji. Ketika lahir, tubuh bayi seluruhnya berwarna merah darah, dan di malam hari dari ubun-ubunnya keluar sinar terang berwarna biru. Oleh karena itu bayi dinamakan Ki Barak Panji. Ternyata setelah besar beliau sangat sakti sehingga berhasil menjadi Raja Buleleng pertama dengan gelar I Gusti Anglurah Panji Sakti. Merawat anak melik biasanya, kerinyi, atau sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, dan lain-lain. Jadi perlu diperlakukan beda, misalnya kamar tidurnya harus selalu bersih dan suci, ada pelangkiran di atas hulu tidurnya. Ia perlu sering-sering melukat ke Gerya,
makanannya dijaga agar selalu memakan makanan yang satwika atau makanan yang bersih dan didapat dengan cara yang baik. Banyak bergaul dengan orang-orang suci, karena dia merasa dekat dengannya. Kalau makin dewasa, berikan pelajaran agama yang intensif, panggilkan guru agama ke rumah untuk les, dan berikan pelajaran spiritual secara bertahap. Nanti ia akan berumur panjang dan menjadi orang suci, karena Atman atau rohnya sudah dalam kondisi siap menerima lanjutan kemampuan supranatural. Bagaimana caranya agar orang memelik tidak pendek umur? Dengan cara jaga makanannya, jangan sampai makan makanan kotor skala-niskala. Makanan jenis, darah, tulang dan jeroan hindari, kalau bisa pantang daging hewan berkali 4. Hindari minuman jenis beralkohol, arak, tuak, berem jauhi. Idealnya adalah makan makanan organik dan vegetarian. Jangan melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Jangan menginap dan tidur di sembarang tempat. Kalau terpaksa maka sebelum tidur harus dilakukan pembersihan dan pengamanan terlebih dahulu.